nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijau. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Dalam seri ke-149 ini didukung oleh para pemain Juni sebagai Linggapati, Yuli sebagai Werdamurti, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Yoko sebagai Empu Renteng, Margaret sebagai Dewi Sambi, Narto sebagai Arda Raja, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Heri sebagai Kuda Prana, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Nusri sebagai Gagak Sali, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Jaran Lejong yang ditugaskan menggeledah rumah-rumah penduduk mulai bekerja. 100 prajurit berkuda segera dikerahkan. Mereka memasuki rumah demi rumah, membongkar, memaksa penghuninya yang terdiri dari para wanita ataupun anak-anak untuk mengatakan di mana suami atau saudara laki-lakinya. Sementara itu, Linggapati, anak Rana Dikara, dan Werdamurti sudah akan kabur dari Lopanda. Tapi mendadak, Jaran Lejong berdiri di depan pintu sambil berkacak pinggang. Rupanya masih ada seekor tikus yang tertinggal. Aku bukan tikus desa. Kau tikus. Tikus comberan, pengecut. Kau lihat di sana, di tengah lapang rumput sana.
teman-temanmu pada menggeletak. Mereka semua terbunuh karena mengadakan perlawanan pada kami. Prajurit-prajurit Kediri. Dan kau, apa yang kau lakukan di sini? Hah? Kau malah bersembunyi dengan seorang perempuan. Aku tidak bersembunyi. Aku merasa tidak perlu untuk bersembunyi. Kau masih berkata begitu? Aku sedang berada di rumahku sendiri. Mengapa kau tidak datang ke lapangan sana? Hah? Mengapa kau tidak datang seperti teman-temanmu? Apakah aku harus datang ke sana? Kau harus datang. Ini perintah Gusti Arda Raja. Aku tidak kenal siapa itu Arda Raja. Kunyuk jelek. Berani kau menghina seorang pangeran pati. Ayo, sekarang kau ikut aku. Tidak. Aku membawa beberapa orang prajurit. Mereka sedang menunggu di halaman. Kalau kau tidak mau menurut, kami terpaksa akan menyeretmu. Kau tidak berhak memaksaku untuk pergi ke suatu tempat. Kau datang dengan kasar, bahkan kau telah merusakkan pintu rumahku. Mestinya kau kuusir dari desa Lopanda. Setan kau! Kurang ajar! Kau rusakkan barang-barangku. Aku bahkan akan membakar rumahmu. Iya! Pati langsung menyerang Jaran Lejong dengan gencar. Pendekar kesayangan Hidup Kacil itu agak kewalahan juga. Kesempatan ini digunakan Werda Murti untuk lolos dari pintu belakang. Sementara itu, Jaran Lejong memaksa Linggapati meneruskan pertarungan di halaman. Kalian jangan turut campur urusan ini. Kalian minggir sana. Biar orang ini aku yang membereskan. Ayo, aku tidak gentar. Majulah kalian bersama-sama. Keroyoklah aku. Aku Linggapati, anak desa Lopanda. Kau Linggapati. Aku ingat sekarang. Aku dapat mengenalimu lagi sekarang. Kau dan teman-temanmu yang telah membunuh Kakang Jaran Bangkal. Ya, akulah yang membunuh Jaran Bangkal. Kau mau apa sekarang? Tentu saja aku akan menuntut balas kematian seorang sahabatku yang terbaik. Sekarang kau akan kubunuh Linggapati. Jaran Lejong memburu Linggapati dengan jurus-jurus pedangnya. Sementara beberapa orang prajurit hanya berjalan mondar-mandir sambil melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Linggapati memang bukan tandingan Jaran Lejong yang sudah kenyang pengalaman berkelahi. Karena itu dia mulai nampak ketakutan. Pada saat yang gawat, mendadak Werda Murti muncul dengan kudanya. Cepat naik, Kakang. Kurang ajar. Ayo, lepaskan anak panah. Cepat bidik mereka, kurang ajar. Serentak 10 orang pemanah mementang gendewanya dan membidik ke arah kuda yang ditumpangi Werda Murti dan Linggapati yang terus melaju. Setan! Ayo kejar mereka! Ambil kuda, ikut aku! Setan galas! Terluka, Werda Murti. Orang itu sempat menyabet perutku ketika aku melompat ke atas kuda. Oh, Werda Murti. Werda Murti, kau kenapa? Aku terkena anak panah, Kakang.
Linggapati terkejut. Dia melihat ada sebuah anak panah menancap di tubuh kekasihnya. Anak panah itu menancap di tulang rusuk, persis di bawah payudaranya. Wardamurti, Wardamurti, bukankah kita harus menyelamatkan diri? Oh, benar, Kakang. Kita harus menyelamatkan diri. Karena itu, kita jangan berhenti terlalu lama di sini. Ayo, kita teruskan perjalanan ke Majapahit. Rupanya mereka masih terus mengejar kita, Wardamurti. Iya. Mari tali kekangnya, biar aku yang mengendarai kuda ini. Kau pegang kuat-kuat leher kuda ini, supaya tidak terjatuh. Kau tak akan bisa memenangkan pertarungan ini, Gagak Sali. Kau juga tidak akan bisa menakut-nakuti aku hingga aku rela menyerahkan diri. Sebenarnya aku kasihan padamu. Kau masih amat muda. Kau baru saja mempunyai anak. Kasihan istrimu itu kalau nanti akhirnya menjadi seorang janda. Istriku adalah seorang wanita yang baik. Dia mampu menjaga harga dirinya dengan baik. Dia bukan wanita ugal-ugalan seperti kau. Tahu? Kau pasti sangat mencintai istrimu itu, bukan? Apa urusanmu? Kalian suami istri muda yang saling mencintai. Tapi sayang, cinta yang indah itu harus direnggut. Cinta kalian akan kuputuskan hari ini juga. Kecuali kau mau memberikan keterangan padaku tentang Desa Lopanda. Kalau toh aku menyimpan keterangan yang kalian inginkan, aku tak akan memberikannya. Apalagi pada wanita iblis seperti Dewi Sambi. Gagak Sali, ku beri waktu barang sekejap untuk mengenang anak dan istrimu. Dan setelah itu, aku baru akan membunuhmu. Wajah Dewi Sambi merah menyala. Pandangan matanya seperti akan menelan Gagak Sali. Mulutnya mendesis dan bibirnya bergetar. Kemudian terlihat wanita itu merentangkan kedua belah tangannya. Itulah pertanda pendekar dari Gunung Wilis yang kemudian memperdalam ilmunya di lereng Tengger itu. Mengeluarkan ilmunya, Aji Tapak Wisa. Kukira sudah cukup. Sekarang tahanlah seranganku ini. Kalau kau mampu bertahan dalam 3 jurus saja, maka kau akan kuminta ampun pada Gusti Arda Raja. Dan selanjutnya, kau boleh bebas. Bagus. Kau cukup tangkas berkelit. Sekarang lihat jurusku berikut ini. Gagak Sali seketika menjadi geragapan begitu serangan Dewi Sambi menghambur datang. Dia menjadi bingung, seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Gerakan perempuan itu begitu cepat dan jurusnya sangat berbahaya, penuh tipu muslihat. Suatu saat, Gagak Sali yang memang sudah tak berdaya lagi menjadi putus asa. Tangkisannya tidak banyak gunanya lagi. Dan pada saat itulah tangan Dewi Sambi terangkat tinggi dan telapak tangannya mengembang. Aji Tapak Wisa! Tubuh Gagak Sali terpental sejauh 3 batang tombak ke belakang. Sungguh malang nasib warga desa Lopandak itu. Wajahnya biru dan bagian dadanya seperti hangus tersiram bara. Bagus sekali tontonan yang kau sajikan, Sambi. Lihat saja, orang itu sampai ternganga keheranan. Hei, kau juga mau minta bagianmu? Hei, tunggu, Sambi. Serahkan orang ini padaku. Rupanya kau yang minta bagian, Kakang Renteng. Silakan, aku tak berminat pada orang seperti itu. Nah, begitu. Jadi kita bertiga mendapat pembagian tugas yang adil. Hei, kemari kau. Iya kau. Sebelum permainan berikutnya dimulai, marilah kita berbincang-bincang bareng sejenak. Kau tidak keberatan, bukan? Tidak. Bagus. Bagus sekali.
Boleh aku tahu namamu? Nama hamba Kuda Prana, Tuan. Rupanya kau mempunyai pembawaan yang lebih baik dibanding dengan teman-temanmu yang lain. Kau lebih sopan dan nampaknya kau lebih cerdik dibanding Gagak Sali ataupun Rana Dikara. Apakah kau asli warga desa Lopandak? Hamba dilahirkan dan dibesarkan di Lopandak, Tuhan. Iya. Orang tua laki-laki hamba asli warga desa ini, tapi orang tua perempuan dari Singasari, Tuhan. Pantas cara berpikirmu sedikit lebih kota. Nah, sekarang bagaimana? Kau ingin mengikuti jejak teman-temanmu itu? Lihat, semua temanmu sudah tergeletak menjadi mayat. Mereka mati untuk suatu keyakinan dan pendirian yang aku kira tidak masuk akal. Nah, sekarang bagaimana denganmu, Kuda Prana? Kau memilih ikut mereka atau barangkali kau mempunyai pertimbangan yang lain? Baik, Tuan. Hanya keterangan yang kami butuhkan. Keterangan dan pengakuanmu. Kalau kau mau memberi keterangan tentang Sanggrama Wijaya, kau akan kami bebaskan. Baiklah, hamba menyerah, Tuan. Hei, apa maksudmu dengan menyerah? Hamba belum mau mati. Dan untuk itu, hamba akan memberikan keterangan yang tuan-tuan butuhkan. Lihat Paman Kepo Mundarang. Ada banyak tapak kaki kuda di jalanan ini. Aku yakin tempat ini sering dilewati orang. Benar, Gusti. Tempat ini sangat sulit dicapai dengan kuda. Tapi mengapa banyak tapak kaki kuda? Inilah yang mencurigakan. Kalau hanya sekedar warga desa Lopandak yang sekali waktu datang kemari, mungkin untuk mencari kayu bakar atau untuk keperluan lain, tidak akan ada tapak kuda sebanyak ini. Sepertinya jalanan ini hidup, Gusti. Tapi jalanan ini jalanan buntu. Kita tidak bisa terus lagi, Paman. Apakah kita tidak perlu mencoba untuk terus, Gusti? Terus kemana? Di depan ada dinding batu karang yang cukup tinggi. Mungkin saja dinding karang itu mempunyai celah yang bisa dimasuki kuda. Iya. Mungkin saja, Paman. Baiklah. Mari kita coba saja, Paman. Tapi harus hati-hati. Tidak perlu semua prajurit ikut. Yang lain biar menunggu di sini saja, Paman. Ardaraja, Kebo Mundarang, terus mendaki lereng yang di sebelah kanannya terbentang sebuah jurang. 50 orang prajurit mengiring di belakangnya. Mereka tak dapat bebas berkuda karena jalanan yang penuh batu-batuan dan cukup berbahaya. Jalanan berbatu itu terus menanjak menghampiri sebuah dinding tebing yang menjulang tinggi. Dan begitu sampai di ujung jalan, Ardaraja berteriak karena melihat sebuah celah yang cukup lebar. Lihat, Paman! Lihat! Ada celah batu di sini, lihat! Di sini tempat latihan keprajuritan. Aku menemukan 2 potong logam bekas patahan pedang. Hamba juga menemukan patahan mata tombak, Gusti. Dan seorang prajurit yang memeriksa tempat ini menemukan setumpuk keris yang ditanam di dekat pintu masuk. Kalau begitu jelas
bahwa Desa Lopandak mendirikan perguruan kanuragan secara diam-diam. Benar, Gusti. Hal itu sekarang sudah terbukti. Sekarang tinggal membuktikan apakah perguruan gelap ini ada hubungannya dengan hutan tarik. Aku akan melaporkan hal ini pada Ayahanda Prabu. Dan selanjutnya, aku harus bisa membujuk Ayahanda Prabu agar mau meninjau keadaan hutan tarik. Ya, itu perlu sekali, Gusti. Kalau memang nanti terbukti bahwa Sanggrama Wijaya membuat gerakan bawah tanah yang tujuannya untuk menggulingkan pemerintah Kediri, maka hutan tarik yang menamakan dirinya Majapahit bisa dipungkam untuk selama-lamanya. Benar, Paman. Aku pun tidak sudi mendengar sebutan Majapahit. Pokoknya, sebelum Kakang Wijaya dan kaki tangannya dimusnahkan dari muka bumi ini, aku tidak akan pernah puas. Hanya sayang, Ayahanda Prabu terlalu banyak pertimbangan. Beliau juga sangat terpengaruh surat yang dikirimkan Arya Wiraraja. Itulah yang membuatku seringkali jengkel, Paman. Ya, sudah. Hasil temuan kita ini, kukira bisa kugunakan untuk membujuk Ayahanda Jayakatwang. Nah, bagaimana, Paman? Apa sudah cukup kita memeriksa tempat ini? Hamba kira cukup, Gusti. Sebaiknya kita segera kembali ke Lopandak. Nanti keburu gelap. Baik, Paman. Perintahkan mereka untuk kembali ke Lopandak. Bagus, bagus Kuda Prana. Kalang, itu namanya kau sayang pada nyawamu. Tapi awas, kau jangan mempermainkan kami. Tidak, Tuan. Hamba bersungguh-sungguh, Tuan. Bagus. Nah, kemarilah. Aku ingin mendengar pengakuanmu. Dan pengakuan itu nanti harus kau ulangi di depan Gusti Ardaraja. Baik, Tuan. Kuda Prana melangkah pelan ke arah Empu Renteng yang jaraknya kurang lebih 10 batang tombak. Warga Desa Lopandak itu melangkah sambil diam-diam meraba gagang kerisnya. Jarak mereka semakin dekat. Sekarang jarak itu tinggal 3 langkah. Mendadak, Kuda Prana dengan gerakan sangat cepat mencabut kerisnya. Satu-satunya warga Desa Lopandak yang masih hidup melangkah dengan pasti ke arah Empu Renteng. Jarak mereka tinggal 3 batang tombak. Kuda Prana meraba hulu kerisnya. Pada saat itu Empu Renteng berpaling ke arah Empu Bajil, sehingga dia sama sekali tidak menyadari datangnya bahaya. Ujung keris Kuda Prana meluncur deras ke arah ulu hatinya. Hiya! Hei, apa yang kau lakukan ini, ha? Rupanya kau masih gemar bercanda, Kuda Prana. Kau masih bocah, karena itu sudah sepantasnya senang guyon. Habisi saja, Kakang.
orang itu licik. Tenang, Sambi. Tenang saja. Nanti juga akhirnya dia akan mampus di tanganku. Tapi biarlah kita main-main sebentar. Hei, Kuda Prana. Ya. Kalau kau masih penasaran, aku akan memberimu kesempatan lagi. Ayo, tusuklah aku dengan keris yang tentunya sangat kau bangga-banggakan itu. Ayo, ayo tusuklah. Pilih sendiri yang kau anggap paling empuk. Ayo, lagi. Dada atau perut atau lambung. Silahkan pilih, jangan ragu-ragu. Enak sekali tusukanmu. Kuda Prana, aku tidak mau tanggung-tanggung menjadi pendekar. 10 tahun aku berlatih ilmu kanuragan di atas lereng Gunung Betiri. Percuma aku turun gunung kalau harus takut pada kerismu yang buluk itu. Ayo, tusuk lagi. Atau kau ingin menggunakan pedang? Silahkan. Tidak nantinya aku menangkis ataupun menghina. Kuda Prana benar-benar penasaran. Di samping juga ia merasa heran. Dia seperti tidak percaya pada apa yang dialaminya. Tiba-tiba dia menyambar pedang yang tadi digunakan Rana Dikara untuk melawan tongkat pencabut roh milik Empu Bajil. Kalau kau ingin tahu ilmu yang kugunakan ini, Kuda Prana, dengarlah baik-baik. Dengarlah. Inilah ilmu kebal yang bernama Blabak Pengantolan. Aku tidak sombong, Kuda Prana. Tapi kasihan telapak tanganmu. Kalau kau masih juga penasaran ingin melukaiku dengan pedang itu. Kau memang sakti mandraguna, Empu Renteng. Kau manusia dijaya. Orang tedas tapak paluning pandai sisaning kulindo. Tapi jangan harap aku menjadi gentar. Tidak. Aku tidak gentar. Aku harus membunuhmu. Cukup, Kuda Prana. Kuda Prana sangat terkejut dan tangannya mendadak menjadi gemetar. Bentakan Empu Renteng itu bagaikan pukulan angin yang menyambar dadanya. Untuk sesaat, pemuda Lopandak itu sesak napas. Kuda Prana, aku sama sekali tidak marah melihatmu berbuat seperti orang gila begitu. Aku tidak marah kau menusuk dadaku, perutku, leherku dengan kerismu itu. Aku juga tidak marah kau membabat kepalaku dengan pedang itu. Tapi ada satu hal yang membuatku sangat tidak senang, Kuda Prana. Kau mau tahu? Aku tidak senang karena kau telah berani meliciki aku. Aku tak suka diliciki atau ditipu dan dikecoh oleh siapapun juga. Nah, Kuda Prana, karena kau telah meliciki aku, maka perbuatanmu itu harus kau bayar dengan nyawamu. Pedang kuning ini akhirnya minta tumbal juga. Nah, bersiaplah untuk menyusul teman-temanmu, Kuda Prana. Iya. Gerakan Empu Renteng luar biasa cepatnya. Pedang kuning hanya sebentar berkelebat di udara. Dan selanjutnya, tiba-tiba saja Kuda Prana sudah tak mempunyai kepala. Tubuhnya limbung beberapa saat, tangannya mengejang, dan akhirnya tubuh itu pun goyah, kakinya tertekuk, dan kemudian... Bagus sekali apa yang baru saja kau perlihatkan, Adi Renteng. Iya, ilmu pedangmu banyak kemajuan, Kakang. Maafkan, karena aku telah membuat kalian menunggu terlalu lama. Lihat, Gusti Ardaraja sudah kembali.
Bagaimana Paman Pacil? Apakah semuanya sudah dibereskan? Sudah, Gusti. Tak ada yang tercecer. Bagus. Aku puas melihat pemandangan seperti ini. Lopandak memang sarang para pemberontak. Karena itu pantas dibasmi. Besok hal ini harus disiarkan ke seluruh wilayah Kediri agar menjadi peringatan bagi desa-desa yang lain. Aku tidak melihat Jaran Rejo. Barangkali itu mereka, Gusti. Iya, benar, Gusti. Itu Jaran Necong dan prajurit-prajurit Kediri. Dari mana kau Jaran Rejo? Ampun, Gusti. Ada 2 orang warga desa berhasil melarikan diri. Mengapa sampai ada yang melarikan diri? Suasana kacau balau, Gusti. Mereka berhasil menyerobot pada saat suasana sedang kacau. Tapi hamba berhasil melukai perutnya. Sedang yang seorang lagi terluka oleh anak panah yang dibidikkan prajurit-prajurit Kediri. Jadi mereka melarikan diri dalam keadaan terluka. Betul, Gusti. Kami mengejar sampai jauh di luar batas desa Lopanda. Tapi kami kehilangan jejak. Kira-kira kemana arah tujuan mereka? Iya, barangkali ke hutan tarik, Gusti. Hutan tarik masih sangat jauh dari sini, Gusti. Ampun, Gusti. Hamba menyesal sekali. Hamba telah lengah dalam menjalankan tugas. Hamba bersedia dihukum, Gusti. Sudahlah, Jaran Rejo. Kalau mereka lari dalam keadaan luka, aku yakin mereka akan mampus di tengah jalan. Nah, kukira tidak ada perlunya kita berlama-lama di tempat ini. Mari kita kembali. Hari telah berubah menjadi malam ketika prajurit-prajurit Kediri menuruni lereng Gunung Arjuno. Desa Lopandak menjadi sepi. Api masih membubung tinggi di atas rumah-rumah yang terbakar. Sementara kabut mulai turun dan melayang-layang di atas pohon mandana dan cemara dewa. Kabut itu juga turun menyapu lapangan rumput di depan rumah Rakawi Girang, seolah ingin menangisi mayat-mayat yang bergelimpangan di sana. Wardamurti. Iya, Kakang. Bagaimana dengan lukamu? Mengapa kita tidak terus saja, Kakang? Mengapa kita berhenti? Tampaknya mereka sudah tidak mengejar kita lagi. Tapi kita tidak boleh berhenti, Kakang. Kita harus segera tiba di Majapahit. Dalam keadaan luka begini, apakah kita akan sampai ke Majapahit, Wardamurti? Harus, Kakang. Kita harus sampai ke Majapahit. Ini tugas kita. Apakah kau masih kuat untuk meneruskan perjalanan? Apakah goncangan di atas kuda tidak membuat darahmu semakin banyak keluar? Kita harus segera tiba di hadapan Gusti Sanggrama Wijaya. Hanya itulah yang kupikirkan sekarang. Aku tidak mau tahu soal luka ini. Biarlah darah menetes di sepanjang jalan. Tapi kita harus terus berjalan. Tugas ini terlalu mulia untuk disia-siakan, Kakang. Baiklah, Wardamurti. Mari kita teruskan perjalanan.
Kita istirahat sebentar, Wardamurti. Aku akan membalut lukaku dulu. Kasihan kau, Kakang Linggapati. Nampaknya lukamu cukup parah. Linggapati sambil meringis menahan rasa sakit di bagian perutnya, berusaha membalut lukanya dengan sepotong kain. Darah segar merembes di atas kain, begitu kain menyentuh luka yang cukup lebar. Mari ku bantu, Kakang. Tidak usah, Wardamurti. Nah, lumayan. Darah tidak begitu deras lagi mengalir keluar. Kau tidak ingin minum dulu, Wardamurti? Tidak, Kakang. Minumlah, supaya lebih segar. Ayo, minumlah, Wardamurti. Kita sudah terlalu lama istirahat, Kakang. Kita berangkat lagi. Iya, sebaiknya begitu. Baiklah, mari aku papa kau ke atas kuda. Ayo, pelan-pelan saja. Nah, sekarang naiklah. Mari ku dorong. Ya, peganglah kuat-kuat. Aku akan naik di belakangmu. Bagaimana? Sudahlah, cepat berangkat, Kakang. Baiklah, kita berangkat. Demikianlah Ayahanda Prabu, apa yang kami temukan di desa Lopandak adalah bukti nyata adanya sebuah gerakan bawah tanah. Kami menemukan sebuah tempat latihan ilmu kanuragan yang cukup luas dan letaknya tersembunyi. Jelas ada guru, ada murid, ada kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus di tempat itu. Kami masih menemukan jejaknya, bekas-bekasnya. Karena pada waktu kami tiba di sana, rupanya tempat itu baru saja dikosongkan. Ardaraja. Iya, Ayahanda Prabu. Aku sangat menghargai usahamu untuk terus-menerus mengawasi orang-orang yang perlu dicurigai. Aku juga menghargai hasil yang kau capai di Lopandak. Desa seperti itu memang tidak boleh hidup di wilayah Kediri. Desa seperti itu harus dijadikan contoh yang buruk bagi desa-desa yang lain. Maka sudah sepantasnya Lopandak di bumi hanguskan. Tapi belum tentu apa yang kau temukan di Lopandak ada hubungannya dengan Sanggrama Wijaya. Memang Ayahanda Prabu, belum tentu segala kegiatan yang dikerjakan orang-orang Lopandak ada hubungannya dengan Kakang Wijaya. Tapi bukankah kemungkinan seperti itu selalu ada? Percayalah, Ardaraja. Sanggrama Wijaya tidak akan berani melawan aku. Hambanya tidak ingin peristiwa yang menimpa Singasari akhirnya menimpa Kediri juga, Ayahanda. Tidak, Ardaraja. Itu tidak mungkin. Jaya Katwang bukan Kertanegara. Bapak mertuamu itu memang sudah kelewatan sombongnya. Dan kesombongannya itulah yang membuat dia menjadi lengah. Dia memberi kebebasan padaku untuk membuat wadyabala. Padahal jelas itu berbahaya sekali. Dalam hal seperti ini, soal pemerintahan dan kekuasaan, kadangkala kita memang terpaksa menutup mata. Tak peduli sanak atau kadang, adik, kakak, teman ataupun kekasih. Semua disingkirkan demi kekuasaan. Nah, Ardaraja. Iya, Ayah. Hal-hal seperti ini sudah kusadari benar. Jadi kita tidak perlu merasa takut. Karena kita sudah mengetahui rahasianya. Rahasia? Iya. Apa maksud Ayahanda Prabu? Sanggrama Wijaya kalau mau memberontak padaku harus punya bala tentara yang terlatih. Dan jumlahnya harus di atas 10.000 orang.
Dari mana dia bisa mengumpulkan orang sebanyak itu? Kalaupun dia bisa, dari mana dia akan memberi makan orang sebanyak itu? Memberinya pakaian, menjamin hidup keluarganya, dan sebagainya. Mungkin saja dia masih banyak pengikutnya, Ayahanda Prabu. Mungkin saja para pengikutnya itu yang bergerak untuk mengumpulkan orang-orang. Sudahlah. Yang penting, pengawasan terus ditingkatkan. Sebar telik sandi sebanyak-banyaknya. Berilah mereka hadiah-hadiah untuk merangsang semangatnya mencari keterangan yang kita perlukan. Jadi, Ayahanda Prabu tidak bersedia meninjau hutan tarik? Itu soal mudah, Ardaraja. Aku sudah lama tidak berburu. Besok pagi, siapkan peralatan berburu. Aku ingin berburu kijang di hutan tarik. Sekaligus mau melihat dari dekat daerah permukiman Sanggrama Wijaya. Nah, cukup, Ardaraja. Terima kasih. Hamba kira lebih dari cukup, Ayahanda Prabu. Kakang. Bukan kita saja yang lelah, Wardamurti. Kuda itu pun nampaknya sangat lelah sekali. Biarlah dia makan rumput dulu. Dia juga perlu istirahat, Wardamurti. Apakah Majapahit masih jauh, Kakang? Aku melihat ada gumpalan asap di beberapa tempat. Mungkin di sana banyak rumah. Mungkin di sana itulah Majapahit, Wardamurti. Kakang Linggapati, aku mencintaimu, Kakang. Aku juga mencintaimu, Wardamurti. Kalau nanti aku mati di tengah jalan, kau yang harus sampai di Majapahit, Kakang. Tidak. Kita berangkat dari Lopandak bersama-sama, dan kita akan tiba di Majapahit juga bersama-sama, Wardamurti. Wardamurti. Aku akan mencabut anak panah di rusukmu dulu. Tidak usah, Kakang. Biarlah anak panah ini sebagai hiasan di tubuhku. Hiasan yang tak ternilai harganya, Kakang. Tapi darahmu tertahan oleh mata anak panah itu. Lukamu bisa membusuk. Wardamurti. Mari. Aku akan mencabutnya. Kemudian lukamu harus dibalut dengan kain. Aduh, pelan-pelan, Kakang. Aduh. Linggapati memeriksa anak panah yang menancap di rusuk bawah Wardamurti. Anak panah itu menancap cukup dalam. Linggapati menguatkan hatinya agar punya keberanian mencabut anak panah itu. Dia menggenggam batang anak panah sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Anak panah itu bisa tercabut keluar dan sekarang berada dalam genggaman Linggapati. Tapi akibatnya sungguh menyeramkan. Luka Wardamurti menjadi amat lebar. Dagingnya tersobek dan darah segar menyemprot keluar membasahi wajah Linggapati. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Wardamurti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.